bayar masalahnya. Mata cicing nyanyi. Saya bayar masalahnya. Kamu tuh anjing loh. Astagfirullah. Kamu. Masih ada orang makan. Coba kalau kamu nggak. Ya udah saya tunggu 10 menit. Kalau kamu ngamah, tahu ngamah? Enggak tahu. Kalau kamu ngelek-lek diganggu orang suka. Saya tunggu baju saya pokoknya. Bangsat kamu nih. Astagfirullah, Bu. Ini kan Tak tunggu, tak tunggu sampai dia jadi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas berbagai video viral dan memberikan reaksi serta analisis secara lugas, kritis, dan apa adanya. Hari ini kita akan membahas sebuah video yang benar-benar mengundang perhatian publik. Nama yang menjadi sorotan adalah seorang ibu penjahit di Bali yang diduga melontarkan kata-kata bernada rasis kepada seorang pegawai Indomaret asal Jawa. Ucapan-ucapan tersebut memicu kemarahan warganet, bahkan memunculkan perdebatan yang lebih luas soal etika, pelayanan, diskriminasi, hingga bagaimana seharusnya menyelesaikan konflik tanpa membawa-bawa identitas suku. Yang menarik, setelah video itu viral, muncul berbagai perkembangan terbaru. Mulai dari kronologi versi pelanggan, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan, hingga adanya tokoh yang datang menemui ibu penjahit tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang dinilai menyinggung suku tertentu. Namun, apakah persoalan ini benar-benar selesai, atau justru masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Oh, Nyai. 30, tanggal 30 sampai 3. Sudah diambil satu. Satu ibu, masalahnya yang punya pacar saya. Kamu pacar kamu sudah pacar kamu. Saya bayar. Pacar kamu sudah Saya bayar. Ayo pukul, tak bilangin. Siapa bilang? Tak salin. Yeay. Masih ini baju saya. Pacar kamu sudah sini. Jauh ibu. Biarin. Nggak apa kamu. Kamu Nyai Jawa cicing. Ini baju saya. Kenapa sebelum jadi saya- bahas-bahas Jawa? Saya tak makan juga. Baju saya mana sih? Saya pun udah bilang tunggu 5 menit 10 menit. Orang makan. Saya jauh masalah. Ya Nyai jauh, Nyai langsung peduli kan Nyai jelma Jawa. Saya juga nggak peduli sini dong. Iya, jelma Jawa cicing Nyai. Sini baju. Orang Bali itu orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin. Kamu tuh orang miskin, tidak makan-makan di Jawa, cari uang ke Bali. Main-main sama orang Bali. Kok gitu sih? Rasis. Kamu orang Jawa, kamu ke Bali dong ale amat. Artinya kamu sinama di Jawa. Oh, di Bali ale amat. Kalau aku udah ingat dengan hukum sudah tak siksa mulut kamu. Sudah tak pukul pakai tongkat tuh, dia hancur. Tahu bungut? Itu mulut kamu tuh bungut tahu? Macam-macam kamu sama orang Bali. Sebenarnya bungutnya ini tentang kerja hukum. Dari mana sih orang Bali? Saya bisa lapor kamu ke bos kamu Indomaret. Ini video 4 menit, guys. Mudah-mudahan kamu bisa. Gak ada yang bisa sama perempuan kayak kamu pelacur. Ya Allah.
itu loh. Jahat banget guys. Saya gerakkan nanti orang Bali biar kamu mati di Bali. Nggak tahu rasa kamu. Gimana Indomaret kamu? Biar saya suruh tukang pukul saya, aku membunuh kamu. Biar saya suruh tukang pukul saya. Uang 25.000 lapor polisi kalau ada mau jawab ke mana. Uang selai kali. Kamu sok bos nyetrap batis dan kamu kok sok bosan. Kamu tuh pembantu tahu, pembantu tahu. Bermon jawab ke ngaman-ngaman ya. Orang pacarnya baik sekali sama saya. Orang nyanyi cuma yang stres. Nih guys, ini kronologinya yang diupload di akun Instagramnya pegawai Indomaret tersebut. Tapi kayaknya sekarang udah dihapus guys. Kronologinya tanggal 30 bulan 6 2026. Kisaran jam 5 sore ngantar baju menanyakan bisa nggak selesai jam 5 atau 6 sore tanggal 1 mau dipakai bajunya. Oke. Si ibu mengiyakan tanggal 1 bulan 7 2026 saya kesana ngambil baju jam 6 sore. Belum dikerjakan ternyata. Si ibunya bilang 1 jam saya pun balik dengan tangan kosong. Saya balik jam 9 malam. Itu belum juga. Saya nunggu dikerjakan 1 baju. Ada 3 baju yang mau dikecilkan. Ibunya bilang besok jam berapapun kesini udah jadi. Nah besoknya dia kesana lagi nih ya. Tanggal 2 bulan 7 2006. Belum dikerjakan. Bahkan tadi saya kesana tanggal 3 bulan 7 2006. Belum dikerjakan juga. Dan saya meminta baju dan uang dikembalikan. Si ibu nolak. Gak mau saya balikin orang belum saya bilang nanti. Ibunya marah dan berkata demikian. Bahkan saya sampai disiram bekas makan dan diancam menggunakan tongkat. Ada video sebagai bukti yang tersimpan di HP. Yang murah udah karena Murah. Ya, sampai tanggal 12. kenapa itu? Iya, itu dicaci maki sama ya Ini pejabat nih guys. Gua gak tahu nih jabatannya apa ya. Dia mau Nah, ini kan dia bikin nyervis baju, terus ini dia kan yang pas makan dia datang, maaf ya, maaf ya, dia datang terus yang pas makan kita ya lagi 15 menit makan, pas makan dia marah-marah. marah dan pegawai ini pegawai itu makan Wah. itu sangat senangnya. Om Swastiastu, selamat tahun Bali. Makin tiang bersama Ibu Sintia nge. Ya, asal dari negara, beliau memiliki tempat penjahitan baju, ya, itu ada di daerah Sibang. Nah, jadi tiang datang sekarang ini udah jam 10, dan ibunya tiap hari bekerja keras di tempat yang kontrak niki sampai jam 12 ya. Dan beliau adalah ibu-ibu Bali yang mungkin tadi hari ini sempat viral karena terkait dengan masalah, tapi ada seorang pelanggan beliau kebetulan Tamiu, orang luar Bali yang kebetulan servis memperbaiki baju di sini. Nah, Bentar, kenapa harus disebut orang luar Bali gitu loh? Kenapa? makin tiang mau tanya nih Ki, dari DPD RI klarifikasi. Gimana sebenarnya kronologi nikah Ibu Sintia? Pada saat Ibu nikah katanya makan lah lagi ngajang ya. Silakan, gimana jelaskan? Gimana tadi? Pada saat datang ragannya, Ibu lagi ngajang. Udah itu gimana, marah-marah atau gimana? Silakan. Dia marah-marah suruh nunggu 15 menit tidak mau. Dia masa kita tuh mau makan naruh makanan gitu cuma
harga ongkos nyervis aja itu cuma 10.000, 20.000 cuma gitu. Oh jadi tadi ibu sedang Kan tadi lama, udah lama, oh, udah lama. Udah 3 minggu. Oh, udah 3 minggu yang sebulan lalu, ada, baik. baru diviral gitu. Jadi ibu sedang makan, sedang Iya, ajeng, pas ngayun. makan, pas Kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi? Indomaret. Indomaret, Bajunya daerah Indomaret. baju Indomaret. Kemudian mau servis ya? Ya. Servis yang biayanya cuma 10.000. Ya. Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya. Ya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke, kemudian setelah nikah Nabi marah-marah dan ibu akhirnya mengeluarkan kata-kata seperti yang video itu direkam. Ibu tahu nggak direkam? Ya. Ibu Sama dia. Nah, tahu direkam sama dia? Tahu dia posting tapi yang pas cuci tangan atau gimana tuh oke. dah rungu jadinya dah. Oh gitu, oke. Ya, dah. Ibu punya Instagram, punya HP canggih gitu, lihat sosmed. Dah. Oh, jadi bener-bener ibunya apa nggak ngerti ya mengenai Nggak nikah? ngerti, anak yang ngasih tahu tadi. Oh, ya. Udah tenang aja. Tapi izinkan Tiang Ngurah Weda Karna dan juga sebagai DPD Komite Hukum Tiang memberikan nasihat pada ibunya. Pertama, kalau maintain customer siapapun, jika kita tidak boleh menyebut suku, kita tidak boleh menyebut agama. Tuh. Kalau ibu mau marah, mau komplain boleh-boleh saja. Setuju. Apalagi kan ibunya diganggu lagi ngajeng. Ya, jadi tapi ingat pesan kami Bu secara hukum tidak boleh kita menyebut agama dan menyebut nabi dari suku orang Nah, jadi membanding-bandingkan suku Bali dengan yang lain tidak boleh karena kita melanggar hukum. Ya tapi intinya Tiang napi apresiasi dan hari ini Niki sedang live. Ini kami jam 10 malam lebih Niki ibunya masih lembur Niki bekerja. Ya, beliaunya bekerja di sini seorang ibu Bali yang tapi kita juga yang punya, jadi beliau sudah menyampaikan dan mudah-mudahan bisa bisa beres ya masalah niki. Nggih. Penapi ada yang disampaikan, Ibu mau apa? Minta maaf atau minta gimana ya? Ya bukan gimana aja, dia yang salah bukan dia sebenarnya yang salah. Oke. Orang minta disuruh nunggu 15 menit aja tidak mau. Tidak mau nunggu, harus masa kita naruh makan, tidak boleh lah pas enak-enaknya kita makan di perintah servis. Siap ya. Tapi nggak apa-apa kan ya Ibu, boleh mau minta maaf ya, kalau salah. Ya sebenarnya sih bukan Tiang Memang yang salah dia. ya, tapi nggak apa-apa minta maaf aja. Ya. Karena sudah nyebut nama suku ya, nggak boleh. Ya, jadi Tiang atas nama masyarakat Bali, apalagi niki semeton Hindu, ibunya juga dari negara niki, yang meminta maaf ya kepada Nika adik tadi ada pegawai tadi dari minimarket yang kebetulan mungkin dari Jawa ya atau mungkin Maret ya, kasar sekali dia cerewet loh. Dia cerewet ABG aja, dia ngelawan orang tua artinya jadinya kita tuh kesel. Jadi semeton nggak apa-apa, saya saja nanti yang nanti menanggung permintaan maaf jangan yang sebagai dong. wakil rakyat di DPD RI kepada semua pihaknya atas viralnya video ibu tadi. Kami minta maaf ya. Jadi mudah-mudahan ini diperpanjang lagi dan uang 10.000 nanti saya kapok nerima. Ya. Niki Semeton Bali juga. Semeton Bali juga nanti perhatikan niki Ibu punya usaha ya menyewa ruko kecil ya. Mencari pengupah jiwa dari negara jauh-jauh ke Sibang, Riki di pinggir jalan, Dari tahun 2006 yang Riki di Sibang. Jadi sabar mantan. 20 tahun. Jadi menurut yang prinsip saya minta maaf ya kepada adik tadi yang dari Jawa, yang mungkin tapi besok-besok juga adik yang dari Jawa yang datang servis. Orang Bali itu tidak bisa diganggu kalau makan ya. Jadi sebaiknya tunggu sabar. Hormati ibunya sedang makan, jangan sampai
karena itu nanti namanya orang tua ya, apalagi sekarang Ibu Niki Apalagi bekerja. anak-anak gitu melawan kita tuh tidak boleh sebenarnya. Ya, Nggak jadi boleh. Mbak, Sebaya anak tiang loh itu, Ya, kecilan lagi. Ya berani sekali sama orang tua tuh, udah maklum. Padahal itu ya. bukan bajunya dia, juga baju pacarnya dia. oh gitu, oke. bukan. Ya penting anak-anak muda harus sopan ya. Harus sopan sama Pokoknya orang tua, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ibu ini adalah masyarakat adat, orang Bali. Nah, tetapi saya sudah akui bahwa ibu juga punya salah karena menyebut nama suku itu nggak boleh di undang-undang. Semua Niki Indonesia. Itu jadi anak. Siap. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi masalah Niki tidak usah diperpanjang. Sampun menjadi atensi DPD RI, atensi AWK. Dan pokoknya prinsip yang jele melah, nyama pedidi. Niki ibu punya saya juga, ya masyarakat Bali. Semoga netizen semua tidak perpanjang masalah ini. Oke, kasihan Ibu Niki sampai jam 12 malam, Niki masih menjahit, ya masih menjahit pakaian untuk pelanggan sampai jam 12 malam. Ibu kita bekerja mengerah pengumpul jiwa. Oke, mohon ini bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi Tiang Nunas Sinampura, saya meminta maaf atas nama Ibu dan juga keluarga dan mohon ini dimaklumi. Oke, sehat selalu ya Ibu. Yang penting postingan yang 3 minggu lalu kita anggap tidak tidak ada dan mudah-mudahan bisa dijaga. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang pidana dan macam-macam. Gak nyangka diadu sampai segininya. Dan ongkos cuma 10.000 ya, tapi nggak apa-apa. 10.000 dulu. Ya, pokoknya sabar. Ya. Pokoknya sabar, Niki yang langsung datang, Pokoknya aman-aman semua, Semua sehat semua. dilindungi. Rahayu, Ibu, sehat selalu. Bawa-bawa nak bali bin singkonya nak baliker ibuk. Cek genit jempolku lagi milu komen. Ada ya ibuk gak bisa jaga omongan kayak gini. Hati-hati yang bakal jadi mantu ibuk ini. Padahal pelangkiran bek misi canang mirip saya mebanten tapi keto sifatnya. Kona bali kaya-kaya. Ada ikat rambut nekare tipat cantok. Pusat Ji bungut ibuk di Ini sanggah netizen gresek Bali tapi ya? munyin sing cocok. Gue gak ngerti ya. Sayangnya orang Bandung paham banget ini kata-kata kasar. Untungnya orang-orang Bali yang saya kenal baik-baik. Gak budi kayak Inuk ini. Merusak citra Bali aja lo ibuk. Memalukan. Besok nama tempat jahitnya Buk Cynthia Chiller bungut viral. Hahaha. Nih, ini ada yang ngerangkum lagi guys kronologinya. Hari Senin tanggal 30 bulan 6 ya 2006. Sekitar jam 5, seorang pelanggan mendatangi seorang ibu penjahit untuk mengantarkan 3 buah baju yang akan dikecilkan. Pelanggan ini nanya ya, apakah baju bisa selesai pada Selasa? Besokannya sore sekitar jam 5 atau 6 karena akan dipakai. Nah, sang ibu ini mengiyakan dan menyanggupi. Nah, pas Selasanya jam 6 sore pelanggan ini datang untuk mengambil bajunya. Ternyata belum dikerjakan. Sang ibu beralasan butuh waktu 1 jam lagi. Pelanggan pun pulang dengan tangan kosong. Pukul 9 pelanggan kembali lagi. Baju tetap belum selesai dikerjakan. Nah, Rabunya tanggal 2 pelanggan kembali mendatangi tempat penjahit. Baju masih belum dikerjakan. Menanggapi video yang viral akhir-akhir ini, sebenarnya bukan hanya aku sama Icam yang nyanyi. Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Mala? Sedangkan yang nyanyi juga kan ada Jezu. Nah, di sini kita juga cuma terikat kontrak, Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya akan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena bon prestasi. Itu karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi jangan salahkan kami dong. Salahkan juga produsernya. Ya masa kita aja ya. Iya. Gak merasa bersalah centung iki malah cengar-cengir cengengesan naik cetol iki. Kalian itu kalau memang disuruh produser tapi disuruhnya itu berbuat sesuatu yang buruk, ngapain dilakukan? Kalau memang hal itu bertentangan dengan hati nurani, menabrak norma-norma yang ada, merusak moral dan mental anak-anak, ya jangan dilakuin. Walaupun dipecat ya nggak masalah, daripada kalian itu merugikan orang lain. Kamu hanya memikirkan pekerjaanmu sendiri tapi tidak memikirkan orang lain. Betul. Gimana dampaknya bagi anak-anak, Terus kamu juga jangan hanya minta maaf ke Anissa Bahar, tapi juga minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang rugi karena ulahmu.
cocotmu. Kenapa masyarakat itu menyalahkan Ica, Celo, dan malah Agatha saja, bukan yang di Juju itu? Ya karena kamu itu berdua itu berulang-ulang kali bikin lagu-lagu yang tak senonoh. Kalau yang Juju itu yang nggak terkenal itu, ya. Itu loh, sampai kapan kalian mau melakukan hal-hal kayak gitu? Pokoknya kita harus kawal ya mereka agar sampai pakai baju oranye. Kita dukung Yakuza Meneges itu. Biar mereka kapok, gak bikin ulah lagi, gak bikin lagu-lagu yang merusak moral lagi. Cetol-cetol ini memang ya. Kami datang dengan membawa dumas tertulis Yakuza nih guys. Seseorang yang patut diduga namanya pertama Ica Celo alias Ica Cahyani, yang kedua Mala Agatha alias Lian Samala beserta tim kreatifnya. Nah, kan? Kami akan melaporkan berkaitan dengan pornografi, seperti video yang sudah beredar berkaitan dengan pelesetan lagu. Menurut hemat kami bahwa itu adalah tindakan yang kurang baik, perilaku yang tidak dapat dicontoh, dan itu mengandung unsur pornografi. Banyak ternyata duitnya ya. No. Aku lho rek di DM maneng ambek anake ibu sing kontrakan viral iku lho. Kaya ane iki anake sing gawe baju putih sing susune gede lho, nge-DM aku. Aku dikon ngapus witiku, diajak ketemuan. Diajak ketemuan. Aku nek ketemuan dhewean iku gak wani. Sopo rek sing gelem elok aku ketemuan? Ayo elok aku ketemuan. Ayo. Aku nek ketemuan dhewean wedi soalnya wonge lho kaya ane anarkis ngono. Oh iya, serem banget. Dhek kok ketemuan awake dhewe ku diajak ngopi cantik, diajak karaokean kan lumayan kan dhek kan bari entuk duit 5 juta. Ping telu aku di DM diajak ketemuan. Sebenarnya sampean niku Mbak klarifikasi baik-baik, minta maaf ambek sing duwe omah, terus minta maaf nang Cak Armuji soalnya kan wis kasar, ngomong-ngomong kasar ngono. Gak perlu kabeh wong-wong mau DM-i. Apa cuma aku tok sing sampean ajak ketemuan? Ayo sapa sing gelem melok aku ketemuan? Kemarin kan aku di DM ya sama anak yang pengontrak itu, yang pakai baju merah. Aku posting di TikTok. Terus habis gitu aku di DM lagi. Aku mau diajak ketemuan. Lah yo kape diajak ketemuan lho kape lapo Mbak sing bikin konten tentang keluargamu lo banyak, nggak aku tok. Kape ketemuan lho kape ngapain? Tapi nggak aku bales. Kok malah rame. Kamu sampai viral terus cari kontrakan susah itu ya karena ulahmu sendiri Mbak. Betul. Kamu ndek situ ono Cak Armuji ya gak sopan, kasar mesu-mesu ngilok-ngilok sing duwe omah. Aku dhewe lho ya elok gregeten elok gemes asine ambek sampean Mbak. Hapus videomu sing kontrakan. Ini juga di DM nih guys, by the way. Peta. Sik Mbak dungokne video iki sik ya. Tunggu sik Mbak Ayu. Ojo nganggo fake akun ah Mbak, wis jan. Yang masalah 5 juta itu yang kemarin Pak. Kalau dari kami ya sudah Pak, anggap aja uang sedekah lah buat mereka. Sebelumnya memang kamu pernah nawarin uang 5 juta itu pernah? Saya tuh pernah nawarin. Mereka tuh nggak mau. Oh 2024 sih sudah ditawar 5 juta nggak mau? Nggak mau. Minta apa? Ya itu 60 itu. Minta 60 juta tambahan. 5 juta di apa tenel gak cukup 5 juta kontrak gak cukup. Akhirnya uang di tangan. Mau pakai uang itu apa cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge Mbak wis ditolong malah ngrempal krikil. Kuwi kan dudu omahmu, dudu apa-apamu. Ternyata tahun 2024 itu loh Mbak, sampean itu udah dikasih duit 5 juta tapi sampean ndak mau, minta 60 juta loh. Kok enak men turukmu maksudnya sampean gitu ya kan. Aku pun yo gelem Mbak, sandine aku ngontrak kan bayarnya 2 bulan terus ngakune berki dusir mo. Nah, berkah aku njaluk duit ya 100 juta ngono. Aku yo gelem Mbak kok ngono mah, tapi yo enggak berkah ngono Mbak. Sebenarnya wis resiko lho. Wis resiko soalnya nak ra viral, nak ra manggil cah siapa kemarin. Kuwi sampean enggak minggat-minggat. Intinya kita tuh enggak boleh Mbak ngambil hak orang lain tuh enggak boleh Mbak. Jangankan kok tempat tinggal seperti itu. Aku tahu Mbak yo. Kadang kita tuh orang enggak punya, kita tuh orang susah. Tapi kalau kita jadi orang susah tuh seenggaknya tuh attitude sing apik, sifat sing apik, aja kuasar koyo ngono. Isen, Mbak. Ket wong sugih nek itu elek sik
sifatnya bosok tapi sugih. Dan nek wis melarat terus sifatnya elek wis piye Mbak? Iki ngomongin aku ya Mbak ya. Lanjut ya kan. Ibarat ya Mbak, kok itu hak kita, wong ngambil hak permen sak itil tiba nang dalan sak iprit permen sitok wis bener kalau bukan hak kita enggak oleh nyolong-nyolong permen sitok biji. Ibaratnya apalagi itu rumah gitu loh. Cek mending sampean dikai 5 juta. Wong lain mana ada wong liya. Masih mending tuh yang punya rumah enggak mengundang preman sampe diusir. Mak diusir ngomongnya teraniaya, jahat, terzolimi lah. Tapi ngutak enggak sih sampean ki? Kadang kayak gitu. Jadi seandainya emang wis nyebar beritane wis viral ya kuwi ya emang mungkin wis takdir Tuhan lho. Kalau sampean dari awal sekeluarga enggak kok ngono enggak bakal rame kayak gini kalau sampean orangnya enak itu. Ojo ngisi-ngisi wong Jawa, Mbak. Ya kan ojo koyo ngono, ojo setiap tanah sak cuman dijipuk diakuin, ojo koyo ngono kuwi. Kan sampean ngontrak. Masalah biyen nenek sampean urusan biyen tapi permasalahannya lah sampean ngontrak ngono. Mau sampean udah lama di situ tetap ngontrak, yang punya hak itu yang punya rumah. Walaupun sampean ngontrak ini perjanjian setahun ternyata yang punya rumah mau ngambil rumah itu. Ya nggak apa-apa asal sisa uang kontrak S1 itu dibalikin lagi. Yang penting kayak gitu. Ya suka-suka yang punya rumah lah. Mulai nih Mbak, seandainya kita punya rumah, ya gimana cara berusaha cari duit yang banyak biar kita bisa beli rumah gitu. Amin. Doa aja yang baik-baik sekarang. Nggak usah malah ngedeimin semua orang kayak gitu. Berbuat baiklah saiki piye carane memperbaiki diri. Nah, kalau malah sama ketahuan tetap kelihatan bosok, ibaratnya wis salah, nggak gelem ngaku salah ya wajar sampai jadi bahan ocehan sak akeh. Emang sifat kok ngono ngisin-ngisini gitu loh. Yang lebih baik itu apa? Ya perbaiki diri sendiri aja kayak gitu. Kedepannya harus lebih baik lagi. Gitu sih menurut saya. Cuma malah rono rene ngoceh-ngoceh malah intinya Mbak ya apa sih kalau bahasanya itu intinya orang kalau salah tuh nyaring bunyi Mbak mah kemercok gitu loh, ibaratnya kayak dandang kosong Mbak kalau kena hujan bulan kan gitu kan kemercek. Teman-teman, setelah menyaksikan video ini sampai selesai, saya ingin menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Ini murni opini saya sebagai seseorang yang menonton keseluruhan isi video dan mengikuti alur pembahasannya. Kalian boleh setuju, boleh juga berbeda pendapat. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin di kolom komentar. Hal pertama yang langsung menarik perhatian saya adalah bagaimana sebuah persoalan yang sebenarnya bermula dari urusan pelayanan pelanggan bisa berubah menjadi persoalan yang jauh lebih besar karena pilihan kata-kata yang digunakan ketika emosi memuncak. Dari kronologi yang disampaikan di video, pelanggan merasa kecewa karena pekerjaan menjahit tidak selesai sesuai janji, sehingga berkali-kali harus datang kembali. Di sisi lain, ibu penjahit merasa terganggu ketika sedang makan dan menganggap dirinya tidak diberi kesempatan menunggu beberapa menit. Kalau memang hanya berhenti pada perdebatan soal keterlambatan atau pelayanan, menurut saya ini masih persoalan biasa. Hampir semua orang pernah mengalami salah paham antara pelanggan dan penyedia jasa. Hal seperti itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika kemarahan berubah menjadi penghinaan yang membawa identitas seseorang. Ketika sebuah konflik pribadi berubah menjadi menyerang asal-usul, suku atau identitas orang lain, menurut saya batasnya sudah terlewati. Karena yang diserang bukan lagi perilaku seseorang, melainkan kelompok yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan konflik tersebut. Saya juga merasa prihatin karena Indonesia dibangun di atas keberagaman. Hampir setiap daerah memiliki masyarakat dari berbagai suku yang hidup berdampingan. Banyak orang Jawa bekerja di Bali, banyak orang Bali bekerja di Jakarta, banyak orang Sunda bekerja di Kalimantan, begitu juga sebaliknya. Kalau setiap ada masalah pribadi kemudian dibawa ke persoalan suku, saya khawatir justru akan memunculkan luka yang lebih besar daripada persoalan awalnya. Di sisi lain, saya juga tidak ingin melihat persoalan ini secara hitam putih. Saya memahami bahwa setiap orang bisa marah. Tidak ada manusia yang selalu tenang. Tetapi menurut saya, kemarahan bukan alasan untuk mengucapkan apa saja kepada orang lain. Justru ketika seseorang sedang marah, disitulah karakter sebenarnya diuji. Saya juga memperhatikan adanya klarifikasi dan permintaan maaf yang muncul setelah video viral. Menurut saya, langkah meminta maaf adalah sesuatu yang baik. Namun permintaan maaf akan jauh lebih berarti jika benar-benar muncul dari kesadaran bahwa ucapan tersebut memang keliru, bukan semata-mata karena tekanan publik atau karena videonya sudah menyebar luas.
Saya juga berpikir bahwa pelanggan pun memiliki hak untuk merasa kecewa apabila pekerjaan yang dijanjikan belum selesai. Kalau memang ada kendala, menurut saya komunikasi yang jujur sejak awal jauh lebih baik daripada membiarkan pelanggan datang berkali-kali tanpa kepastian. Sebaliknya, pelanggan juga tetap perlu menyampaikan protes dengan sopan. Jadi menurut saya, komunikasi menjadi kunci agar konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran besar. Yang saya sayangkan adalah ketika media sosial kemudian membuat kasus seperti ini berkembang sangat cepat. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menyaksikan potongan video tanpa mengetahui kronologi secara utuh. Akibatnya, banyak orang langsung mengambil kesimpulan berdasarkan emosi. Karena itu, saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk melihat kronologi secara lengkap sebelum memberikan penilaian. Menurut saya, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa setiap orang sekarang hidup di era kamera. Hampir semua orang membawa ponsel. Apa yang kita ucapkan hari ini bisa direkam, disimpan, lalu viral kapan saja. Karena itu menjaga ucapan bukan lagi sekedar soal sopan santun, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap konsekuensi dari perkataan kita sendiri. Saya juga berharap masyarakat tidak menjadikan kasus ini sebagai alasan untuk menggeneralisasi satu daerah atau satu suku. Dari video pun terlihat banyak komentar yang mengatakan bahwa tindakan satu orang tidak mewakili seluruh masyarakat Bali. Saya sepakat dengan pandangan tersebut. Menilai jutaan orang hanya karena tindakan satu individu jelas tidak adil. Begitu juga sebaliknya. Tidak adil jika satu orang asal Jawa kemudian dianggap mewakili semua orang Jawa. Konflik ini adalah konflik antar individu yang kemudian membesar karena pilihan kata-kata yang tidak tepat. Menurut saya, pelajaran terbesar dari kasus ini adalah pentingnya menghormati orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Ketika kita menghormati seseorang karena dia manusia, bukan karena sukunya, agamanya, atau daerah asalnya, maka hubungan sosial akan jauh lebih sehat. Saya pribadi juga berharap aparat atau pihak yang berwenang menyelesaikan persoalan seperti ini secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai penyelesaiannya hanya berdasarkan tekanan media sosial. Hukum harus tetap berjalan sesuai fakta dan bukti, bukan semata-mata mengikuti siapa yang paling viral. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang bisa salah. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana seseorang menyikapi kesalahan itu. Apakah mau mengakui, meminta maaf yang tulus, memperbaiki diri atau justru terus mencari pembenaran? Menurut saya, pilihan itulah nantinya yang akan dinilai oleh masyarakat. Itulah pendapat saya mengenai video kali ini. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya berdasarkan isi video yang kita tonton bersama. Sehingga sangat mungkin ada sudut pandang lain yang berbeda. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan dengan saling menghormati. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian agar diskusinya semakin luas dan semakin banyak sudut pandang yang bisa kita dengarkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap santun dalam berdiskusi, dan jangan mudah terpancing emosi sebelum mengetahui fakta secara utuh.